nanti yang absen bilang hadir dan tunjukkan aja. Angga ada? Amel ada? Hadir? Amel tadi? Oh, Anissa? Mana Anissa? Angel? Iya. Ulfa? Iya. Arhan? Arhan mana? Sakit? Sakit apa? Demam? Oh, semoga cepat sembuh ya teman-teman. Ipin? Ada itu? Oh, masih di toilet. Oke, ini masuk semua ya. Ada yang sakit ya, lupa isi anak sakit. Untuk selanjutnya, ibu akan memberikan materi. Di sini tidak ada yang tahu. Ibu mau memberikan tuh ngapain sih? Jadi ibu masuk ke kelas akan memberikan layanan informasi. Nanti ibu akan membawakan materi tentang seks bebas. Ada yang tahu seks bebas itu apa? Belum ada yang tahu? Belum? Belum ada yang tahu ya seks bebas itu apa? Jadi sebelum ibu masuk dan membawakan materi, di akhir ada sesi tanya jawab. Jadi kalau di pertengahan ibu menjelaskan terus ada yang bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab atau ada sesi bertanya tentang materi yang ibu sampaikan nanti. Jadi dengerin dulu materi yang ibu sampaikan baru ditanyakan. Setuju semuanya? Oke. Jadi seks bebas itu adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Yang pacaran-pacaran, awas ya, jangan sampai berhubungan. Baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Seks bebas bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja, bahkan yang berumah tangga pun sering melakukannya dari orang yang bukan pasangannya. Biasanya dilakukan dengan alasan mencari variasi seks atau sensasi seks untuk mengatasi kejahatan. Seks bebas sangat tidak layak dilakukan mengingat resiko yang sangat besar pada remaja biasanya akan mengalami kehamilan di luar nikah yang memicu terjadinya aborsi. Biasa yang pacaran, karena ketahuan hamil, mungkin ada yang bertanggung jawab, ada juga yang menjadi aborsi. Aborsi itu sangat berbahaya dan beresiko kematian, bahkan kematian. Selain itu, para pelaku seks bebas sangat beresiko terinfeksi virus HIV yang menyebabkan AIDS ataupun penyakit menular seksual lainnya. Pada orang yang telah menikah, seks bebas dilakukan karena mereka mungkin hanya sekedar happy fun. Biasanya mereka melakukan perselingkuhan dengan orang lain yang bukan pasangan resmi. Bahkan ada juga pasangan suami istri yang mencari orang ketiga sebagai variasi seks mereka. Ada juga yang bertukar
dilakukan di atas dapat dikategorikan seks bebas yang para pelakunya sangat beresiko HIV, sangat banget. Jadi jangan sampai yang pacaran itu sampai berhubungan, sewajar aja kalau pacaran gitu ya. Remaja dan seks bebas. Remaja merupakan masa pencarian jati diri yang mendorong untuk mempunyai rasa keinginan tahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol, ingin diakui eksistensinya. Namun di sisi lain, remaja mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi teman dan menggunakan solidaritas kelompok. Di usia remaja, akibat pengaruh hormonal juga mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak. Perubahan ini ditunjukkan dari perkembangan organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta tumbuhnya organ genitalia sekunder, terutama kalau seks bebas itu yang lebih pasti perempuan. Pasti cowok bilang mau tanggung jawab, ada juga kemungkinan kalau nggak dibingung ditinggal, yang rugi siapa? Perempuan gitu. Jadi kalau mau melakukan suatu hal, coba ada konsekuensinya pasti. Jadi dipikir-pikir kalau mau melakukan hubungan seksual. Hal ini menjadikan remaja sangat dekat dengan permasalahan seputar seksual. Namun terbatasnya bekal yang dimiliki menjadikan remaja sangat dekat dengan memang masih memerlukan perhatian dan pengarahan. Makanya kenapa ibu ingin memberikan layanan informasi kepada kelas 10 ini nih, karena seks bebas itu bisa dilakukan kapan aja sebelum terlambat. Ibu mau ngasih tahu informasi kepada kalian bahayanya seks bebas. Ketidakpekaan orang tua dan pendidik terhadap kondisi remaja menyebabkan remaja sering terjatuh pada kegiatan kriminal sosial. Ditambah lagi, keengganan dan kecanggungan remaja untuk bertanya pada orang tepat semakin menguatkan alasan kenapa remaja sering bersikap tidak tepat terhadap aliran reproduksinya dan jatuh ke dunia seks bebas. Apalagi nutupin kehamilan, ujung-ujungnya aborsi. Nanti pas aborsi ada permasalahan apa, orang tuanya nggak tahu, tiba-tiba anaknya udah tinggal lama. Itu yang rugi siapa? Perempuan ya. Bahaya dari seks bebas dan psikolognya gimana setelah melakukan hubungan seksual. Kalau untuk dari psikolognya, dari kitanya sendiri ngerasain apa sih gitu. Pasti ngerasa bersalah, marah, sedih, sesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres, akhirnya nanti malah berujung bunuh diri. Itu bisa benci ke diri sendiri, benci ke orang yang terlibat karena tidak bisa membantu, takut yang tidak jelas, depresi, berduka, tidak punya pengharapan, cemas, tidak memaafkan diri sendiri karena sudah melakukan hal itu, dan juga takut dengan Tuhan, mimpi buruk, dan merasa hampa serta halusinasi. Kalau dari bahayanya seks bebas, terputus
biasanya langsung dikawinin ya orang tua karena takut malu udah punya anak tapi tidak punya entah orang tua, entah ayahnya, entah ibunya. Kehamilan di luar nikah itu pasti banget, dan kejujuran kandungan ya mungkin lagi gugurin kan dia gugurin selanjutnya faktor yang ada di kalangan remaja. Seks bebasnya penyebabnya itu kenapa tidak bisa mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang remaja katakan tidak, jangan coba, jangan ya, tapi katakan tidak pada orang yang mengajak hubungan seksual, seks bebas. Biasanya dilakukan karena merasa takut diputusin hubungan oleh pacarnya. Tuh, biasanya yang gini-gini yang pacaran. Seks merupakan cara untuk mempertahankan hubungan tersebut, padahal banyak resiko yang akan muncul tetapi tidak diperhitungkan. Ya kalau semuanya kan harusnya dijaga dong, harusnya kan. Dua, seks bebas dilakukan karena pacar sudah membujuk rayu perkawinan yang gombalannya sedemikian rupa sampai akhirnya tidak bisa menolak, karena gombalnya tuh bikin something gitu. Padahal gombalannya untuk ngajak hubungan seksual. Seks bebas biasanya dijadikan alasan sebagai pembuktian cinta. Sebenarnya kalau benar-benar cinta akan menjaga, kalau cinta akan menjaga, bukan merusak. Akan menjaga supaya hubungan tidak dilakukan, dan dilakukan setelah menikah, setelah halal ya anak-anak. Tapi ini masih lama kan ya nikahnya dulu, baru kalian baru kelas 10, masih ada kelas 12, masih ada kelas 11, masih ada kelas 12, masih ada S1, S2, S3, oh S1 ya, baru kerja dulu gitu. Merasa bukan anak gaul, merasa anak gaul, merasa gak anak gaul kalau kita nggak hubungan seks, padahal enggak. Dengan telah melakukan seks dianggap gaul, salah besar, padahal salah banget. Gaul itu bukan harus berhubungan seksual doang. Akan tetapi banyak yang punya konsep diri rendah cepat melakukan supaya dianggap gaul. Jangan sampai salah pergaulan ya, biar yang anak gaul pun harus melakukan seksual dong. Nilai agama yang berkurang. Kalau dulu pegangan tangan kalian jenis sepertinya lagu sekali, mungkin dulu pacarannya nggak pegangan ya, oh kan sekarang di pinggir jalan aja udah ada yang gelendokan, udah ada yang dusa-dusa. Sekarang tuh udah nggak mau orang pacaran belak-belakan di keramaian, seperti agama yang dijadikan alasan katanya secara agama tidak boleh, tapi sekarang mungkin sudah dirasa ajarannya masih sama atau apapun nilai-nilainya mungkin sudah berubah. Tayangan TV, tayangan TV juga jangan ditanya lagi setiap hari dimanjakan dengan tayangan sinetron yang lain film dan lain-lain yang jauh dari nilai moral. Sekarang tuh banyak sinetron yang unsurnya cinta-cintaan, banyak film juga. Kalau film mungkin enggak sih, sinetron filmnya banyaknya gaya hidup. Beberapa orang malah sudah menjalankan sebagai gaya hidup, udah kebiasaan hubungan seksual itu udah nggak tabu, udah nggak lazim lagi, sudah biasa saja. Akan tetapi penulis yang
bebas. Yang pertama, pengetahuan. Dengan pengetahuan, remaja akan mengerti dan memahami dampak apa yang mengakibatkan jika seks bebas dilakukan. Remaja akan lebih kritis terhadap hal yang menuju pada perbuatan seksual. Ini salah satu layanan yang jadi pengembangan sampai ini anak kelas 10 khususnya agar tahu apa sih yang perlu kita hindari dari seks bebas. Kedua, pergaulan. Berteman dengan orang yang tidak menjerumuskan pada perbuatan yang mendukung terjadinya seks bebas atau perbuatan tercela lainnya seperti menonton film porno, bacaan porno, suka keluar malam maupun sekedar untuk menonton. Nah, yang suka keluar malam nih, ayo hati-hati ya. Mungkin cuma nongkrong, tapi ternyata yang dibahas, yang ditonton film-film porno. Boleh. Harga diri. Remaja juga mempunyai harga diri. Hal ini mampu dilakukan pada remaja yang mempunyai kejelasan konsep hidup dalam menjalani hidupnya. 5. Kualitas iman dan akhlak akan terus berkembang dengan memahami batas agama. Dengan begitu remaja akan menjaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Cara menjadi bersikap ada 4. Bukan pengetahuan, pergaulan, harga diri, dan iman. Ini untuk menghindari dari seks bebas. Ingat ya, nanti gue mau nanya. Seks bebas secara umum untuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, kurangnya pendidikan agama dari keluarga, kurangnya pendidikan seks, menonton media pornografi, diantaranya LCD dan DVD porno, tayangan televisi dan film-film lainnya. Narkoba, pergaulan, pengaruh budaya barat, media cetak, gaya hidup, serta kemajuan teknologi internet yang dapat mengakses apapun itu justru ujian diberikan. Bisa menahan untuk tidak mengakses hal apapun yang berbau serangan di sosmed karena gampang banget aksesnya. Jadi ada apa? Kuota. Pencegahan seks bebas, dia bisa mencegahnya dengan melakukan ini. Tidak bisa mengatakan tidak. Seks bebas memberikan bimbingan positif dari sekolah mendukung orang di rumah. 2. Meningkatkan kedisiplinan di sekolah maupun di rumah. 3. Memberikan pendidikan seks melalui seminar atau
latihlah anak-anak untuk mengekspresikan dirinya. 10. Mengembangkan harga diri anak. 11. Mengembangkan keterampilan dan kemandirian anak. 12. Meningkatkan iman dan takwa. 13. Tidak mengganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Gitu teman-teman, adik-adik semua, gimana? Udah ada yang ngerti sekarang seks bebas? Udah ya, kan baru disampaikan nanti dia masa langsung lupa gitu kan aja. Sebelum ibu bertanya, ada yang mau kalian tanyakan? Ibu maksimalin itu doang deh sebenarnya kan, soalnya nanti abis ini kan kalian juga ada pelajaran selanjutnya kan. Jadi ibu hanya diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan dan memberikan layanan informasi ini. Oke, Anissa. Gimana pertanyaannya? Gimana menolak ketika diajak hubungan seksual sama pacar? Yang tadi dikatakan, berani mengatakan tidak untuk hubungan seksual, jangan tergiur akan gombalannya atau nanti habis kita hubungan seksual janji deh aku beliin mobil misal, ya jangan juga, nanti kalian menurunin harga diri kalian. Berani atau mungkin kalian bisa cerita ke orang tua ya. Apa tadi kan cara mencegah berkomunikasi baik dengan orang tua, bisa aja mereka ditegur sama orang tua, akhirnya ya mungkin putus karena pacaran sudah menarik anak sana. Hubungan yang tidak sehat lagi gitu, gitu yang misalnya. Jadi mau bertanya dari yang saya lagi nggak? Nggak ada nih, karena waktunya juga masih ada. Oke, nah kita sambil kalian mikir mau bertanya apa, kita HBK dulu biar kalian otaknya fresh lagi. Ya, ibu kalau bilang hidung berarti kalian menunjukkan mata, tapi kalau ibu bilang mata berarti kalian menunjuknya hidung gitu. Konsentrasi, nanti kalau yang kalah ajuin pertanyaan. Oke, udah siap semuanya? Pegang mata, pegang hidung, ada yang salah ya, berarti kalian fokus semua ya. Baik, kalian
sini dulu. Kayaknya mau ibu berikan